Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Video ini adalah bagian pertama dari 5 rangkaian video terkait dengan reconnaissance atau footprinting dalam tahapan ethical hacking dan penetration testing. Ini adalah outline dari materi footprinting. Pertama kita akan lihat nanti ada concepts, methodology, tools, countermeasures, kemudian penetration testing. Objektifnya adalah untuk dapat memahami konsep-konsep dalam melakukan footprinting. Kemudian melakukan footprinting menggunakan search engines, kemudian melakukan footprinting menggunakan Google Hacking Techniques, kemudian melakukan footprinting menggunakan social networking sites seperti Facebook dan lain-lainnya. Kemudian untuk dapat juga memahami teknik-teknik melakukan footprinting, antara lain website footprinting, email footprinting, competitive intelligence, whois footprinting, DNS footprinting, kemudian network footprinting, social engineering. Dan kemudian juga objektif berikutnya adalah mengenali tools-tools yang bisa digunakan untuk melakukan footprinting, kemudian countermeasures-nya untuk mengatasi atau memproteksi terhadap reconnaissance atau footprinting, kemudian overview langkah-langkah untuk melakukan pen testing reconnaissance. Saya akan menggunakan istilah reconnaissance dan footprinting kadang-kadang untuk maksud yang sama. Nah, bagian ini kita akan lihat konsepnya. Jadi apakah ini maksud dengan footprinting atau reconnaissance? Ini adalah intinya dalam proses pengumpulan data. Seperti yang sudah kita pelajari pada bagian pertama atau slide pertama, ethical hacking dan penetration testing. Itu ada tahapan-tahapan melakukan penetration testing. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, gathering information, itu yang menggunakan reconnaissance. Kemudian yang kedua adalah melakukan scanning. Tahapannya scanning nanti akan menemukan vulnerability-nya di situ, kemudian melakukan exploit, kemudian memaintain aksesnya, dan kemudian menuliskan laporan. Nah, ini adalah tahapan mengumpulkan informasi. Nah, informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang tersedia secara publik. Jadi tidak melakukan scanning, belum melakukan scanning, jadi mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang sudah tersedia secara publik. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Kemudian targetnya adalah mengetahui postur keamanan dari sebuah target, baik sebuah website maupun sebuah perusahaan. Kemudian mengurangi fokus area. Jadi kita mau melakukan ethical hacking, kita harus tahu dulu areanya mana saja yang fokus sehingga tidak terlalu luas. Jadi fokus ke target yang sesuai, yang tertentu. Targetnya berupa specific range of IP addresses, networks, domain names, dan lain-lain. Itu targetnya fokus. Kemudian mengidentifikasi vulnerabilities. Nah, targetnya adalah mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh attacker. Jadi sebagai ethical hacking, kita harus melaporkan ke perusahaannya kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat dalam sistemnya dari segi sudut pandang security. Nah, kemudian setelah itu memilih exploit yang tepat. Setelah tahu vulnerabilities-nya, kemudian dapat diketahui exploit-nya apa yang cocok, kemudian bisa nanti melakukan exploit. Nah, kemudian tahapan footprinting ini adalah menemukan atau melakukan drawing network map. Jadi menemukan gambar jaringannya atau topologinya, sehingga mengetahui aktual sistemnya seperti apa, environment-nya seperti apa. Nah, informasi apa saja yang diharapkan dapat diperoleh? Itu ada pertama domain name, internal domain names, network blocks, IP address, website yang tersembunyi atau private, kemudian TCP UDP running services, server saja yang tersedia, kemudian mekanisme akses kontrol, protokol yang tersedia jaringan, kemudian VPN points kalau ada VPN, kemudian intruder detection systemnya seperti apa,
termasuk firewall, kemudian telepon numbers yang analog dan digital itu perlu dikumpulkan juga informasinya. Tujuannya nanti kalau mendapatkan telepon numbersnya, attackers itu bisa mencoba melanjutkan dengan melakukan social engineering untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian mekanisme autentikasinya seperti apa, kemudian sistem enumeration-nya seperti apa. Itu informasi-informasi yang perlu dikumpulkan. Nah juga ini termasuk informasi yang perlu diperlukan, user and group name, system banners, routing tables, SNMP information, sistem information, sistem arsitektur, kemudian remote system type, sistem remote systemnya seperti apa, kemudian system names dan passwords. Nah, kemudian ini mengumpulkan informasi tentang perusahaan tersebut seperti employee details, website-nya, apa yang digunakan, kemudian company directory. Untuk penyimpanan data, intinya company directory-nya seperti apa, apakah tersedia secara publik, bisa diakses dari internet atau hanya tersimpan di dalam saja. Kemudian location details, nanti ini menggunakan Google Maps, geolocation. Kemudian address dan phone numbers, kemudian comments in HTML source codes, itu bisa sebagai sumber informasi. Kemudian security policies yang diimplementasikan seperti apa, web server links relevan to the organization, links yang tersedia. Kemudian background of the organization itu bisa dikumpulkan juga, digather. Kemudian news articles, press release. Nah, informasi ini bisa kita peroleh dari apa yang sudah tersedia secara publik. Ini yang passive footprinting. Kalau kita lihat nanti akan ada active footprinting. Yang footprinting yang secara pasif, tidak melakukan aksi yang agresif, ya cuma melakukan monitoring, mengumpulkan data yang sudah terpublish keluar. Nah, passive footprinting itu without direct interaction, tidak ada interaksi langsung. Contohnya mendapatkan informasi melalui search engines, itu tidak ada informasi koneksi langsung atau hubungan langsung ke perusahaannya, ke organisasinya. Jadi melalui search engine dicari informasi-informasi tentang perusahaan yang menjadi target. Kemudian menemukan top level domains dan subdomains melalui web services. Kemudian mengumpulkan financial information tentang target. Kemudian menggunakan people search, menggunakan social networking sites atau people site service. Ini untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, untuk nantinya melakukan social engineering. Kemudian gathering infrastructure details melalui job sites, jadi iklan-iklan pekerjaan, itu bisa juga merupakan sumber informasi terkait dengan infrastruktur dari perusahaan tersebut. Karena seperti bawahnya dibutuhkan administrator jaringan yang memahami Cisco router versi sekian-sekian, maka kita tahu bahwa dia menggunakan perangkat Cisco dan seterusnya seperti itu. Kemudian monitoring target using alert services, ini ada service-service yang di internet yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan alert kalau ada perubahan terhadap suatu website atau sebuah perusahaan. Kemudian gathering information menggunakan groups, forums, dan blogs, itu bisa juga digunakan. Kemudian menentukan sistem operasi yang digunakan by target organizations, ini juga bisa dilakukan dengan passive footprinting. Kemudian mengekstrak information tentang target menggunakan internet archives. Kemudian melakukan competitive intelligence. Nanti kita lihat seperti apa competitive intelligence. Kemudian memonitor website traffic dari target, kemudian melakukan tracking online reputation dari target, kemudian mengumpulkan informasi menggunakan social engineering sites. Nah, yang active footprinting itu ada direct interaction. Contohnya melakukan query, publish name servers of the target. Ini melakukan query ke DNS servernya.
Kemudian mengekstrak metadata dari dokumen-dokumen yang sudah dipublikasikan atau file yang sudah dipublikasikan. Nanti itu biasanya ada metadatanya, dan metadata itu berisi informasi tentang dokumen dan tentang perusahaan. Kemudian mengumpulkan informasi menggunakan web spidering atau mirroring tools. Kemudian mengumpulkan informasi menggunakan melalui email tracking, melalui email. Kemudian melakukan WHIS-lookup, kemudian mengekstrak DNS information, melakukan trace route analysis, kemudian melakukan social engineering. Nah, itu saja untuk bagian pertama. Akan kita lanjutkan ke bagian 2. Silakan dilanjutkan ke bagian kedua.